Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Fans Swiss mengolok-olok kegagalan timnas Italia lolos ke turnamen Piala Dunia 2022. Fans Swiss melakukannya di tengah-tengah laga tim negaranya melawan Inggris pada laga persahabatan di Wembley, Sabtu 26 Maret waktu setempat. Tak tanggung-tanggung, olokan tersebut berupa mesin pencarian Google dengan kata kunci Italy World Cup Qatar 2022 yang lalu ada jawaban yang Anda maksud Switzerland. Bayern Munchen dikabarkan memiliki ketertarikan untuk mendatangkan bek sayap Inter Milan Denzel Dumfries pada bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana dilansir Football Italia, bahwa Dumfries telah berkembang pesat selama waktunya di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi, dan hal tersebut rupanya menarik perhatian serius dari raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Dikutip Football Italia, pelatih AS Roma Jose Mourinho siap mengontrak Charlie Musonda dari Chelsea usai berstatus free transfer. Pemain yang baru berusia 25 tahun itu merupakan penyerang serba bisa. Dia bisa bermain di belakang striker, di sayap kanan atau kiri. The Blues tampaknya tidak siap untuk menawarkan kontrak baru kepadanya, sehingga Musonda akan bebas pergi pada 1 Juli mendatang. Gelandang timnas Italia, Marco Verratti, akhirnya buka suara mengenai kegagalan Gli-Azzurri meraih tiket ke Piala Dunia 2022. Ia mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh supporter. Tidak cuma meminta maaf, Verratti juga meminta para supporter untuk tidak merundung pada pemain muda timnas Italia. Menurut Verratti, para pemain Gli-Azzurri tidak pantas dirundung karena telah berusaha memberikan penampilan terbaik. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menegaskan klub tidak akan mempertaruhkan keuangannya untuk merekrut pemain musim panas ini. Komentar itu muncul sebab Barcelona kerap dikaitkan dengan Erling Braut Haaland dan Kylian Mbappe di Camp Nou dalam beberapa hari terakhir. Saya tidak berbicara tentang pemain tertentu, tetapi kami tidak akan melakukan kesepakatan apapun yang membahayakan klub. Di tengah negosiasi kontraknya yang mandek, Mo Salah dihubungkan dengan Real Madrid. Diketahui kontrak Salah dengan Liverpool akan berakhir pada musim panas tahun depan. The Reds tentu saja tidak ingin kehilangan Salah. Akan tetapi, Liverpool keberatan dengan permintaan gaji si pemain yang menginginkan 400.000 pound per pekan atau setara dengan 7,57 miliar rupiah. Legenda Senegal El Hadji Diouf merasa Mo Salah pantas menuntut gaji sebesar itu. Namun demikian, Salah dinilai lebih baik bertahan saja, karena jika pindah ke Real Madrid maka dia mesti menjalani proses adaptasi yang tidak mudah. Luke Shaw ikut membantu Inggris melibas Swiss 2-1 pada laga persahabatan Minggu 27 Maret dini hari. Dia lalu menyindir Manchester United yang saat ini dibelanya. Bek berusia 26 tahun itu membandingkan Inggris dengan MU. Dia menyatakan bisa membela negaranya benar-benar menyenangkan. Dia merasa dibutuhkan ketika bersama skuad Inggris hingga membuatnya sangat menikmati sepak bola. Hal itu diakuinya tidak didapatkan di Old Trafford. Erik ten Hag menjadi satu dari sejumlah nama calon pelatih baru Manchester United musim 2022-2023 mendatang. Di sisi lain, dengan masuknya Erik ten Hag di Old Trafford nanti bakal membawa dampak bagi beberapa pemain MU, termasuk dua pemain yang dinilai sebagai pengacau saat ini, yaitu Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire. Ex-pemain Belanda Rene van der Gijp memberikan saran agar MU harus membuang CR7 dan Maguire. Ia yakin cara tersebut akan membuat tim Setan Merah kembali meraih kejayaannya bersama Erik ten Hag. Kiper PSG Keylor Navas merelakan rumahnya jadi tempat pengungsi warga Ukraina yang terdampak invasi Rusia. Setidaknya ada 30 orang yang ditampung penjaga gawang Costa Rica tersebut. Dilansir The Sun, rumah pengungsian tersebut merupakan pengembangan program amal yang dilakukan Navas bersama sang istri Andrea Sala. Ini merupakan langkah baru yang dilakukannya dalam organisasi sosial bernama Yayasan Waktu Harapan. Joan Laporta selaku Presiden Barcelona senang dengan perkembangan Ousmane Dembele baru-baru ini. Meski demikian, belum ada kabar apapun mengenai kelanjutan karirnya di Camp Nou setelah musim ini berakhir. Seperti diketahui, kontrak Dembele akan habis pada Juni mendatang setelah 5 musim yang penuh gejolak dan cedera di Catalunya. Namun sekarang pemain Perancis itu menunjukkan performa apiknya sebagaimana namanya kini kerap dikaitkan dengan kepindahannya ke klub lain.
Kanada menang 4-0 atas Jamaika dan mengamankan 1 tiket ke Qatar setelah 36 tahun tak pernah berpartisipasi di ajang Piala Dunia. Sialga, Davis yang sedang mengalami gangguan di jantungnya tak bisa tampil di laga pamungkas itu. Namun, ia menonton siaran pertandingan tersebut dan menampilkan segala reaksinya melalui live di Twitch. Ketika peluit panjang dibunyikan, Davis tak kuasa menahan tangis bahagia. Sambil terduduk, ia pun menangis terharu dengan apa yang sudah dicapai timnas Kanada. Christian Pulisic mencetak hat-trick dalam kemenangan timnas Amerika atas Panama tadi pagi. Hal itu belum cukup untuk langsung meloloskan timnas Amerika ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Mereka harus menang setidaknya 5-0 untuk memastikan lolos ke Piala Dunia, sedangkan mereka hanya mampu menang 5-1 dan mau tak mau, mereka harus mati-matian di laga kualifikasi terakhir. Ketika Thomas Partey sedang berkumpul dengan timnas Ghana, ada momen lucu di mana salah satu fans mengajak berfoto dengan Partey. Tak disadari, ternyata fans tersebut memiliki kemiripan dengan Thomas Partey. Praktis, momen itu menjadi bahan lelucon rekan satu tim Partey. Mereka menyebutnya Thomas Partey dan Thomas After Partey. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona dalam pembicaraan lebih lanjut dengan bintang Leeds United, Raphinha. Namun, Barca akan menunggu keadaan Leeds apakah mereka akan terdegradasi atau bisa bertahan di Liga Inggris. Pasalnya, hal itu akan mempengaruhi harga sang pemain nantinya. Presiden Barcelona, Joan Laporta, telah mengklaim bahwa Barcelona akan mendatangkan setidaknya 4 pemain baru dalam bursa transfer musim panas nanti. Barca akan memperkuat setiap lini. Beberapa pemain pun telah dikaitkan dengan Blaugrana, namun hal itu tergantung seberapa banyak pemain yang akan keluar musim depan. Dalam beberapa hari terakhir, setelah Dybala dinyatakan tak akan memperpanjang kontrak bersama Juve, ia kerap dikaitkan dengan Barcelona. Namun, beberapa laporan di Spanyol mengatakan bahwa Barcelona bukan tujuan utama bagi Dybala. Bahkan menurut La Gazzetta dello Sport, Xavi sempat menilai bahwa Dybala tak cocok di Barca. Terlebih, Barcelona sudah mendatangkan Ferran, Adama, dan Aubameyang, jadi tak ada tempat untuk Dybala. Steven Gerrard melempar pujian kepada juru taktik Barcelona, Xavi Hernandez. Sebab di bawah asuhan Xavi, Barcelona kini kembali moncer. Gerrard mengatakan bahwa penunjukan Xavi sebagai pelatih adalah langkah jenius yang dilakukan oleh Barcelona. Terlebih karena Xavi adalah seorang yang memiliki DNA Barcelona. Philippe Coutinho seperti menemukan performa terbaiknya kala bermain bersama Gerrard di Aston Villa. Namun gajinya yang sangat tinggi memberatkan klub untuk mempermanenkan Coutinho dari Barca. Villa hanya dapat membayar 25% dari gaji Coutinho dan kabarnya ia bersedia memangkas gajinya untuk tetap bertahan di Aston Villa. Dikutip dari Telefoot, gelandang timnas Prancis Paul Pogba membahas masa depannya di Manchester United. Ia berkata bahwa musimnya bersama United berjalan cukup sulit. Bagaimana saya menilai musim saya? Ini cukup menyedihkan. Mulai dari pergantian manajer hingga cedera saya. Bahkan kami sudah tidak memenangkan gelar apapun dalam beberapa tahun terakhir. Zlatan Ibrahimovic sudah tidak peduli dengan fakta bahwa ia telah gagal memenangkan Ballon d'Or selama karirnya. Ia juga mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu terkesan dengan Ballon d'Or. Ibra menilai, penghargaan Ballon d'Or hanyalah penghargaan politik. Jika ia mendapatkannya, itu tak akan merubahnya menjadi pemain yang lebih baik. Arsenal melihat situasi sulit Marcus Rashford sebagai celah untuk mendatangkannya. Arsenal menjadi yang terdepan untuk mendatangkan Marcus Rashford dengan mereka telah menambahkan namanya dalam daftar pemain depan yang akan mereka datangkan pada akhir musim nanti sebagai pengganti Aubameyang. Selain Rashford, nama Darwin Núñez dari Benfica juga masuk radar Arsenal. Direktur teknis The Gunners, Edu, telah melakukan kontak dengan perwakilan Núñez dan telah memilih penyerang Uruguay itu sebagai rekrutan potensial pada musim panas nanti. Usai kekalahan timnas Italia dari Makedonia Utara, kini beredar foto dan video di media sosial yang memperlihatkan ratusan botol plastik kosong, tisu bekas,
sisa makanan, bahkan putung rokok di ruang ganti bekas timnas Italia di Stadio Renzo Barbera. Tentu, ini sikap yang tak pantas dan cenderung norak. Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, dan Jorginho semuanya meninggalkan tempat latihan timnas Italia. Menurut Corriere dello Sport, keputusan mereka menjadi sinyal bahwa mereka bersiap untuk pensiun dari tim nasional Italia menyusul kekalahan playoff Piala Dunia dari Makedonia Utara. UEFA tengah menggodok peraturan baru untuk menggantikan peraturan Financial Fair Play. Di peraturan baru, UEFA akan memangkas pengeluaran klub hingga 70%. Rencananya akan bertahap mulai tahun 2023 ketika klub akan diizinkan membelanjakan 90% dari pendapatan mereka, lalu akan berkurang menjadi 80% pada 2024 dan turun lagi menjadi 70% setahun kemudian. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!